paspor sehari jadi 1 juta. Sebenarnya itu di luar negeri juga biasa, ya, bahkan lebih mahal. Kenapa saya bangun? Karena saya juga akan merekap warga negara mana yang paling bermasalah. Kalau bermasalah ya saya cabut. Banyak yang menilai jika warga Indonesia sedang krisis cinta tanah air. Karena banyak yang lebih memilih untuk mengabdi di negara lain dibandingkan harus menetap di negara sendiri. Apalagi di era globalisasi yang harus informasi dari negara lain sudah jauh lebih mudah untuk diakses. Mulai dari tren hingga gaya hidup yang membuat sebagian orang lebih memilih menjadi warga negara lain. Salah satu negara yang paling banyak dikunjungi adalah Singapura. Negara tetangga yang satu ini berhasil membuat warga Indonesia tergiur untuk belajar, berobat, hingga bekerja dengan harapan bisa mencapai taraf hidup yang lebih baik. Sebuah fakta baru mengungkapkan kalau lebih dari 4.000 orang Indonesia berbondong-bondong angkat kaki ke negara sebelah, Singapura. Setidaknya ada 329 orang pindah kewarganegaraan ke Singapura sejak bulan Januari 2023. Jumlah ini belum seberapa jika ditarik ke belakang, sejak tahun 2019 sudah ada lebih dari 4.000 orang yang memilih meninggalkan negara tercinta. Sangat disayangkan karena rata-rata mereka yang memilih untuk pindah usianya masih produktif antara 25-35 tahun. Ada banyak alasan yang membuat mereka memilih negara Singapura. Selama 4 tahun terakhir mereka memilih pindah ke sistem ketenagakerjaan yang dinilai lebih baik. Begitu juga dengan pelayanan kesehatan yang dianggap jauh lebih unggul. Alasan lainnya karena status Singapura sebagai negara dengan pusat perbelanjaan dan bisnis terkemuka di dunia. Yang gak heran kalau di negara ini dipenuhi perusahaan multinasional yang punya peluang besar untuk para pekerja Indonesia. Selain itu, gaji yang ditawarkan di Singapura biasanya lebih tinggi jika dibandingkan dengan Indonesia. Singapura bahkan menjadi salah satu negara di Asia Tenggara yang jumlah gajinya paling besar. Per bulannya digaji di negara ini bisa sampai $4.585 atau sekitar 68 juta rupiah. Sedangkan gaji terendahnya mencapai $1.400 atau setara dengan 14 juta rupiah. Ya, bisa kalian bandingkan sendiri dengan gaji di Indonesia. Di sektor pendidikan, Singapura juga terkenal dengan sistem pendidikan yang sangat baik dan punya kualitas tinggi. Sehingga tak heran kalau banyak orang tua yang lebih memilih menyekolahkan anaknya ke Singapura dibandingkan dalam negeri. Kualitas hidup di negara ini juga lebih tinggi, selain karena infrastrukturnya yang sudah dilengkapi dengan teknologi, jumlah fasilitas kesehatan yang baik dan lingkungan yang bersih dan aman. Tentu saja, siapapun akan tertarik untuk mencari kualitas hidup yang lebih baik di negara ini. Singapura juga termasuk negara dengan transportasi udara yang berteknologi tinggi. Hal ini memudahkan warga Indonesia bepergian antar kedua negara dan juga menjadikan Singapura sebagai pusat transit bagi banyak orang. Bekerja atau belajar di Singapura juga memberikan kesempatan untuk berinteraksi dengan berbagai budaya dan orang dengan latar belakang yang berbeda-beda. Ini bisa membantu warga Indonesia untuk mengembangkan keterampilan interpersonal dan profesional mereka. Pindahnya orang-orang Indonesia ke Singapura sebenarnya membawa dampak yang baik, apalagi kalau mereka mampu memberikan kontribusi bagi negara yang dikunjungi. Sedangkan bagi Indonesia sendiri bisa membantu mendongkrak nama baik negara di mata uang. Tapi tanpa disadari, di sisi lain, perpindahan penduduk ini juga membuat Indonesia rugi. Salah satunya bisa bikin Indonesia tertinggal di berbagai sektor di masa depan. Ya, khawatirnya usia produktif Indonesia jadi berkurang dan lebih memilih tinggal dan mengembangkan negara tempatnya menetap. Selain itu, banyak di antara mereka yang pindah tapi tidak memberikan dampak apapun, utamanya bagi negara asal mereka. Berbagai sektor akhirnya terabaikan karena kekurangan sumber daya manusia yang profesional dan punya potensi besar. Lalu apa alasan Singapura menarik banyak orang untuk pindah ke negara mereka? Ternyata populasi Singapura yang mengalami penurunan sejak tahun 2019 silam. Mereka mengalami krisis penduduk yang mana hanya tersisa 5,7 juta penduduk yang masih menetap di Singapura. Kemudian pada tahun 2021 angka ini menurun drastis menjadi tersisa hanya 5,4 juta. Itu artinya Singapura kehilangan sekitar 300.000 orang penduduknya hanya dalam kurun waktu 2 tahun. Ada banyak hal yang membuat penduduk di negara ini berkurang tiap tahunnya. Salah satunya karena angka kelahiran yang mengalami penurunan secara signifikan dan mempengaruhi demografi Singapura, di mana usia lanjut lebih banyak dibandingkan dengan anak muda atau usia produktif.
Di sisi lain, banyak pemuda Singapura yang lebih memilih untuk menunda pernikahannya dan lebih memilih untuk merawat orang tua mereka yang sudah berusia lanjut, dibandingkan harus memiliki anak dan mengurusnya. Apalagi biaya hidup di negara mereka cukup tinggi, termasuk juga harga rumah yang setiap tahun naik, hingga mereka lebih memilih tinggal di rumah susun untuk menekan pengeluaran. Dari masalah ini juga pemerintah Singapura diam-diam memiliki misi utama untuk menambah jumlah penduduknya. Mereka lalu berinisiatif melakukan berbagai cara agar jumlah penduduknya bertambah 15.000 orang setiap tahunnya. Tujuannya agar nanti di tahun 2030 jumlah penduduk di negara ini naik menjadi 6,9 juta jiwa. Ternyata misi ini tidak hanya membuat warga Singapura tertarik kembali untuk menikah dan memiliki anak, tapi juga menarik minat sebagian warga Indonesia untuk pindah negara dan memulai kehidupan yang baru di sana. Salah satu misi yang paling gencar dilakukan pemerintah Singapura adalah memberikan kemudahan bagi pasangan yang baru memiliki anak. Ada insentif khusus kepada ibu melahirkan dan perpanjangan cuti bagi ayah yang juga baru memiliki anak. Jika sebelumnya ayah hanya diberikan waktu 2 minggu untuk membantu istrinya, maka pemerintah kini berencana menambah cutinya sampai 4 minggu. Selain itu, pemerintah Singapura juga memberikan kewarganegaraan baru kepada anak-anak yang lahir di luar negeri, namun orang tuanya adalah penduduk Singapura. Total sudah ada 23.100 orang di tahun 2022 yang mendapat kewarganegaraan baru. Dan di antara jumlah itu, 1.300 orang di antaranya adalah anak-anak. Pemerintah juga memberikan status penduduk tetap kepada 34.500 orang di tahun 2022. Di sektor pendidikan, pemerintah Singapura juga memberikan peluang beasiswa untuk kuliah di universitas-universitas bergengsi di negara mereka, seperti di National University of Singapore dan Nanyang Technological University. Beasiswa ini berupa bantuan biaya pendidikan atau tuition grant untuk studi sarjana selama maksimal 4 tahun. Tapi dengan syarat, setelah lulus harus bekerja di perusahaan Singapura selama 3 atau 4 tahun. Mahasiswa juga tidak perlu risau dengan visa, karena tinggal di negara ini juga menguntungkan, karena paspor Singapura menempati posisi kelima dalam daftar paspor indeks, atau dengan kata lain, kamu dapat masuk ke 127 negara lain tanpa harus mengganti visa lagi. Lalu bagaimana caranya pindah kewarganegaraan ke Singapura? Jangan membayangkan ini akan mudah seperti banyak keuntungan yang diberikan sebelumnya. Pindah ke negara singa itu juga ternyata biaya yang tidak sedikit. Orang dewasa harus membayar $100 atau sekitar Rp1.133.500 untuk mendapatkan status permanent resident. Tapi tunggu dulu, biaya ini hanya untuk pengajuan saja dan tidak bisa dikembalikan jika permohonan ditolak sekalipun. Ketika sudah disetujui, kamu masih harus menambah biaya lagi sebesar $70 atau setara dengan Rp793.450 untuk mendapat sertifikat kewarganegaraan. Selanjutnya, untuk anak-anak yang lahir di luar negeri dengan orang tua yang berasal dari Singapura, perlu membayar $18 atau sekitar Rp204.030. Dan jika permohonan disetujui, maka harus menambah biaya $10 atau Rp113.350. Sementara itu, biaya naturalisasi menjadi WNI lebih mahal. Jadi untuk warga negara asing atau WNA yang tinggal di Indonesia harus mengeluarkan biaya sampai Rp50 juta. Sedangkan untuk biaya naturalisasi perkawinan campur sebesar Rp15 juta. Sedangkan WNA yang berjasa bagi negara atau dengan alasan kepentingan negara, mereka harus membayar Rp2,5 juta. Dan terakhir, anak yang belum memperoleh kewarganegaraan akan dikenakan biaya Rp5 juta. Sebenarnya fenomena pindah negara belakangan sudah ramai jadi perbincangan. Tapi bukan hanya di Singapura saja menjadi tujuan utama orang Indonesia. Masih ada negara lain seperti Australia yang juga dinilai strategis oleh sebagian orang Indonesia. Australia bahkan menawarkan bayaran sebesar 10.000 pound sterling atau sekitar Rp196,72 juta bagi siapapun yang mau pindah ke negara mereka. Lalu, pemerintah Spanyol juga menawarkan ribuan pound sterling untuk warga yang ingin pindah permanen ke kota Ponga dan kota Rubia. Pindah kewarganegaraan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang tata cara memperoleh kehilangan, pembatalan, dan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia.
Orang Indonesia yang sudah dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonan sendiri apabila yang bersangkutan sudah berusia 18 tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri. Untuk melepas status warga negara Indonesia, pemohon harus memiliki status kewarganegaraan yang pasti sebelum ia melepas paspor Indonesia. Menurut peraturan pemerintah, pemohon juga harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Presiden melalui Kementerian Hukum dan HAM. Namun, kepindahan 1.000 warga negara Indonesia per tahun sebenarnya bukan sebuah masalah, mengingat saat ini jumlah warga negara Indonesia di Singapura masih terbilang sedikit. Hanya 250.000, sudah termasuk 5.000 mahasiswa, dan 160.000 pekerja domestik. Juga para pengusaha dan warga lanjut usia yang memutuskan tinggal di Singapura setelah pandemi COVID-19. Di awal sudah dibahas soal dampak baik dan buruk dari orang-orang yang memilih pindah kewarganegaraan. Sebenarnya ada banyak hal yang bisa dilakukan pemerintah Indonesia untuk mengatasi hal ini, mulai dari memberikan penghargaan yang layak bagi warga negara yang memiliki keahlian khusus agar mereka bisa merasa lebih nyaman untuk berkarir di negeri sendiri. Dan harus juga diimbangi dengan meningkatkan penegakan hukum dalam negeri agar para pekerja bisa merasa lebih aman saat bekerja atau merasa terlindungi kekayaan intelektualnya. Pemerintah juga bisa mempermudah birokrasi bagi investor asing agar kesempatan kerja dan jenjang karir bagi warga negara terbuka lebar dan bisa meningkatkan kesejahteraan warga negara Indonesia sehingga tidak perlu lagi mencari kesejahteraan di negara lain. Pemerintah juga bisa meningkatkan pelayanan publik agar bisa memberikan rasa nyaman kepada warga, perbaikan sarana transportasi publik, pemerataan fasilitas dan kualitas pendidikan, pemerataan fasilitas jaminan kesehatan.